Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Xiaomi bawa smartwatch seri S terakhir itu ke Indonesia adalah S1 aktif. S2 absen ya, dan sekarang udah nongol menjelang lebaran Xiaomi Watch S3. Dibanderol di harga 1,8 juta, mirip-mirip dengan S1 aktif kemarin. Tapi upgrade yang Xiaomi berikan menarik banget. Harga tetap, tapi upgrade-nya banyak. Fitur apa aja yang Xiaomi bawa di Xiaomi Watch S3 ini? Oke, langsung aja kita bahas. Seperti biasa, yang pertama soal desain. Desain dari Watch S3 ini kayak biasa aja sih. Simple tapi tetap kerasa elegan. Yang jadi highlight dari Xiaomi di Watch S3 ini adalah bezelnya yang bisa dibongkar pasang. Gonta-ganti tema gitulah ya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, Samsung pernah pakai sistem seperti ini. Tapi tetap ini menjadi satu hal yang menarik. Apalagi bagi kamu yang gampang bosen dengan tampilan smartwatch-nya. Tapi kebetulan di video kali ini saya belum dapet nih custom bezel untuk Xiaomi Watch S3 ini. Jadi ya menikmati aja dulu ya, desain yang simple tapi elegan dari Xiaomi Watch S3 ini. Kalau menurut kamu gimana desain dari Xiaomi Watch S3 ini? Apakah menarik meskipun tanpa custom bezel yang mereka jual? Kasih tahu saya di kolom komentar. Di sisi kanan ada dua tombol navigasi. Tombol atas ini untuk menyalakan dan juga masuk ke menu. Sedangkan tombol yang bawah ini shortcut untuk masuk ke olahraga. Kemudian di sana juga ada lubang speaker. Ya, Xiaomi Watch S3 ini udah support Bluetooth call. Untuk material bezel yang bisa dibuka ini, dia terbuat dari metal ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada sensor ya yang dikasih aksen warna seperti itu. Begitu juga di bagian smartwatch-nya. Kalau kita pasangnya gak sesuai posisi, maka gak bakal ada perubahan ya untuk tampilan dari smartwatch-nya. Ya, watchface-nya gak bakal ngikutin dari bezel yang kita pakai. Sekarang kita coba pasang sesuai dengan posisinya ya. Tuh, langsung ya watchface-nya mengikuti bezel yang sedang kita pakai. Jadi kamu nggak perlu takut bezelnya nanti bakal gampang patah ya, karena memang terbuat dari metal. Begitu juga dengan framenya terbuat dari metal. Tampilan belakangnya seperti ini, ya agak sedikit mirip kaca ya, tapi kayaknya sih bukan, dan dia masih belum wireless charging. Kemudian untuk strapnya, dia terbuat dari silikon rubber dan nyaman banget, lembut, feel mahalnya dapat. Tapi ya desainnya gitu-gitu aja, polos banget, ya menyesuaikan dengan smartwatch-nya sih. Makanya kalau kamu beli custom bezelnya, beli juga untuk custom strap yang sesuai dengan warna bezel yang kamu beli. Tambah duit lagi artinya. Instalasi strapnya quick release universal ya, di ukuran 22 mm. Dan untuk bakalnya tenang, dia udah pakai metal juga. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 47 mm dengan ketebalan 12 mm dan bobot hampir mencapai 70 gram. Lagi dan lagi ya, smartwatch bagus tapi ukurannya selalu gede di 46-47 mm. Ini penampakannya di pergelangan tangan saya 16 cm. Untuk rest weight-nya responsif banget ya. Dan kalau kita miringkan kayak gini lumayan kerasa tebal sih, 12 mm. Nice. Untuk aplikasi penyandingan seperti biasa dia pakai aplikasi Mi Fitness tersedia di App Store dan juga Play Store. Jadi aman digunakan di Android dan juga iOS. Yang saya suka dari Mi Fitness, dia udah bisa share data ke Strava. Selain Strava, dia juga bisa share ke Zepp Live, Google Fit, dan Suunto. Atau kalau kamu pakai iPhone, bisa juga share data ke aplikasi kesehatan iPhone. Untuk watchface online yang mereka sediakan seperti biasa banyak dan semuanya gratis. Gak ada yang bayar sama sekali ya. Ini untuk watchface defaultnya. Dan kalau kamu pengen custom pakai foto sendiri, ada di bagian ini. Nah, salah satu upgrade Xiaomi Watch S3 ini adalah dia udah ada NFC. Tapi sayang sekali belum bisa dipakai di Indonesia. Karena NFC yang ada di Xiaomi Watch S3 ini hanya mendukung pembayaran melalui Mastercard. Dan di Indonesia seperti yang kita baca di sini, tidak diterima di wilayah Anda, yaitu di Indonesia. Kemudian untuk urusan display, Xiaomi Watch S3 masih dipercaya pakai panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,43 inci. Tapi di sini tentunya udah 60 Hz dengan resolusi tinggi di 466 x 466 pixel. PPI-nya mencapai 326, udah ada auto brightness tentunya, support always on display, dan kecerahannya hanya mencapai 600 nits saja. Belum sampai 1000 nits ya.
Dan OS yang ada di Xiaomi Watch S3 ini udah pakai HyperOS 2.6.0. Seperti yang pernah saya bahas di Redmi Watch 4 kemarin, perubahan UI ke HyperOS itu gak begitu beda ya untuk tampilan. Tapi untuk experience, animasi, dan kelancaran, kenyamanan jelas berbeda. HyperOS jauh lebih nyaman daripada MIUI Watch. Yang saya tunggu-tunggu di HyperOS untuk smartwatch dari Xiaomi itu bisa balas pesan cepat. Nah, selain upgrade desain di Xiaomi Watch S3 ini, mereka juga mengedepankan upgrade sensor monitoringnya. Salah satunya adalah heart rate monitoring. Klaim dari Xiaomi untuk tingkat akurasinya mencapai 97,95%. Dan semua fitur manajemen kesehatannya ini bisa aktif all day. Dari mulai heart rate monitoringnya, blood oxygen atau SpO2, kemudian stress monitoring, dan sleep tracker. Ya, ini juga salah satu yang di-highlight oleh Xiaomi di Watch S3 ini. Algoritma baru di sensor pelacak kualitas tidurnya. Dan gak ketinggalan, Xiaomi Watch S3 udah ada fitur fall detection-nya. Kamu bisa aktifkan di aplikasi Mi Fitness. Nah, untuk kebutuhan olahraga, Xiaomi Watch S3 ini mendukung mode olahraga yang sangat lengkap ya. Total ada 150 mode. Termasuk mode olahraga yang mereka highlight di Xiaomi S3 ini adalah ski profesional. Ya, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Kemudian untuk GPS-nya udah dual band GPS dengan positioning 5 satelit. Untuk fitur olahraga larinya seperti biasa ya, Xiaomi udah lengkap. Termasuk di sini ada latihan interval. Kamu tinggal atur-atur aja sesuai porsi kebutuhan latihan kamu. Untuk kebutuhan adventure atau outdoor, Xiaomi Watch S3 ini juga dibekali fitur-fitur outdoor ya, seperti kompas, dan juga udah terintegrasinya altimeter dan barometer. Salah satu fitur ekstra yang banyak dicari orang ya, Xiaomi Watch S3 ini udah bisa simpan musik offline. Total storage yang mereka sediakan adalah 2 GB. Untuk isu seperti di Xiaomi Watch S1 aktif ya, tidak saya temukan di sini. Jadi untuk nyari headphone-nya gampang dan langsung terhubung. Kemudian dia juga ada fitur recorder. Cek 123, cek 123. Ini contoh perekaman menggunakan recorder dari Xiaomi Watch S3. Cek 123, cek 123. Ini contoh perekaman menggunakan recorder dari Xiaomi Watch S3. Kemudian untuk remote kamera saya sambungkan ke HP Samsung, dia berjalan dengan sangat lancar ya. Dan jedanya nggak kerasa banget nih, langsung real time. Cakep. Di sini bisa diatur waktu ya, 3 detik dan 5 detik. Dan yang terakhir, kapasitas baterai di Xiaomi Watch S3 ini lumayan gede ya, 486 mAh. Klaim dari Xiaomi smartwatch ini untuk penggunaan biasa itu bisa sampai 15 hari. Dan kalau kamu pakai always on display, dia hanya bisa bertahan 5 hari saja. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Watch S3. Ternyata fiturnya lengkap banget. Ditambah yang jadi nilai plus, Xiaomi Watch S3 ini bisa gonta-ganti baju, biar gak gampang bosen. Dan smartwatch ini recommended banget. Bagi kamu nih yang tertarik dengan Xiaomi Watch S3, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal Bozi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.